Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Second Session Closing dan kita akan beralih ke Listed Companies Update pemirsa, di mana kalau di segmen sebelumnya kami membahas mengenai sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia yang kecipratan juga nih kebijakan pemerintah pencairan utang oleh pemerintah begitu ya. Ada sejumlah emiten BUMN karya dan juga ada jasa marga. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dana talangan, di mana Komisi 6 DPR RI dan Menteri BUMN Erick Thohir menyetujui dana talangan atau dana pinjaman pemerintah ke PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau GIAA sebesar 8,5 triliun rupiah. Dana talangan akan dikembalikan dengan skema mandatory convertible bond atau MCB dengan jatuh tempo 3 tahun. Dalam rapat kerja yang digelar Komisi 6 DPR RI dan Menteri BUMN Erick Thohir menyetujui dana talangan atau dana pinjaman pemerintah ke PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau dengan kode saham GIAA sebesar 8,5 triliun rupiah. Dana tersebut disetujui untuk mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19, di mana PT Garuda Indonesia Persero Tbk penurunan penumpang mencapai 95%. Dana talangan akan dikembalikan dengan skema Mandatory Convertible Bond atau MCB dengan jatuh tempo 3 tahun. Dikutip dari berbagai sumber, sebelumnya Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk mengusulkan bentuk dana talangan dari pemerintah dalam bentuk mandatory convertible bond atau MCB atau obligasi wajib konversi. Melalui skema tersebut, pemerintah atau SFI akan berperan sebagai standby buyer. Dengan skema ini, manajemen harus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk bisa memastikan keberlangsungan perusahaan ke depannya. Sementara dari sisi kinerja, Garuda Indonesia terbilang menanggung beban berat. Sebab per 1 Juli 2020 posisi utang mencapai 2,21 miliar dolar Amerika atau setara dengan 30,94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.000. Utang itu terdiri dari operasional 905 juta US dollar, pinjaman jangka pendek 668 US dollar dan pinjaman jangka panjang 645 juta US dollar. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, itu dia Listed Companies Update kita hari ini, yaitu Garuda Indonesia. Dan tadi pagi pemirsa, Garuda Indonesia ini sempat masuk dalam jajaran top gainers, mungkin terkait dengan informasi ini ya. Kita lihat bersama review pergerakannya sepanjang hari ini. Dapat Anda saksikan juga pemirsa. Kita lihat pergerakan dari PT Garuda Indonesia sejak pukul 9 pembukaan perdagangan di sesi pertama. Garuda Indonesia berada di posisi 280. Dan tampaknya ini adalah level tertinggi ya pada pergerakan hari ini. 280, pelan-pelan di pukul 10 sudah mulai ada profit taking turun di 268, kemudian di pukul 11:30 turun lagi ke 264, tidak kuat ya penguatan dari Garuda ini, dan sampai dengan pukul 13.30 berada di posisi 266 untuk Garuda Indonesia. Dan kita lihat selanjutnya pemirsa pergerakan saham PT Garuda Indonesia Persero Tbk ini year to date atau dari awal tahun sampai dengan 4 Juni 2020. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami adalah sebagai berikut pemirsa. Kita lihat di Januari ya, Garuda Indonesia ini berada di 494, kemudian di 388, turun di Maret di 254 pemirsa, dan April di 182. Ya, ini belum menjadi level terendah tahun ini, masih ada di 4 Mei di 181. Baru kemudian pelan-pelan di 2 Juni di 250 dan di posisi 266 pada pembukaan sesi kedua hari ini. Itu dia pergerakan dari Garuda Indonesia secara year to date pemirsa. Dan kita lihat dari sisi fundamentalnya pemirsa, mulai dari PBV, kemudian juga mungkin PER-nya seperti apa. Ada PER ya, masih minus 0,87 kali pemirsa. Kemudian kalau kita lihat price sales ratio atau PSR-nya ini positif 0,14 kali. Cukup kecil ya. Kemudian dari PBV-nya 0,86 kali dan juga dari price cash flow-nya 0,39 kali. Itu dia indikator fundamental dari PT Garuda Indonesia. Apakah Garuda Indonesia ini cukup layak dicermati pemirsa? Jangan lewatkan pembahasannya bersama dengan analis yang akan hadir bersama saya usai jeda pariwara berikut.